Nah, untuk orang-orang nih seperti Mas Jody nih, yang disiplin banget dengan pola gaya hidup sehat, Hmm. pernah sakit nggak sih? Oh, iya, sakit mah pernah, Ki. Iya, kan manusia. Manusia. Nah, tapi bedanya Eh, Mas Jody nih, udah kedua kali kita kedua hadirkan ke kali ya. sini. Cuman di sini saya nggak mau membahas terkait masalah komposer. Kalau komposer kan sudah Musik yang ya. lalu, Iya. episode yang pertama itu ya dengan Mas Jody. Cuman sekarang itu berhubung kita apa namanya eh, kedatangan bulan Ramadan, posisinya banyak nih pertanyaan teman-teman gitu Ya. kan, khususnya umat Islam, khususnya ya umat Islam yang menjalankan bulan Ramadan ini sampai 30 hari kan posisinya Mm-mm. berpuasa. Gimana sih gitu cara atau solusinya nih dalam menangani eh, imun kita di era corona saat ini? Ya, 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 ya. Kalau imun sendiri kan itu bahasa bahasa medik ya, Hmm. bahasa medik. Nah, Western medicine Hmm. gitu. Nah, biasanya ini eh, orangnya tuh sudah ada sendiri gitu, Ki. Kemungkinan besar dia adalah tenaga ahli ahli kesehatan atau tenaga kesehatan. Jadi dan di situ ada keterangan-keterangan mengenai bagaimana imun dibangkitkan gitu ya, secara medik. Jadi banyak istilah-istilah medik. Nah, jadi memang mungkin nanti kalau detailnya mah akan dibahas atau dijawab oleh seorang yang kompeten di situ. Nah, kalau saya ditanya bagaimana meningkatkan imun, sederhananya saya akan menjawab dengan kapasitas sebagai seorang anggota masyarakat biasa yang pehobi pola hidup sehat. Nah, tunggu dulu Nah, nih sampai situ. Di sini kan saya mengundang Mas Yodi ini sebagai binaragawan sebenarnya. Karena dulu juga kan Mas Yodi juga sempat di situ dan sekarang pun masih rajin berolahraga dalam arti di situ kan. Nah, terkait menjaga imunitas ini atau meningkatkan imun ini dalam sudut pandang seorang binaragawan itu seperti apa? binaragawan, oke. Hmm. Binaragawan itu bahasa Indonesia Hmm. dari bahasa Inggrisnya bodybuilder. Nah, tapi binaragawan sama bodybuilder itu identik sama keatletan, Ki. Nah, oke, atlet ya. Nah, jadi atlet kan. Nah, kalau saya mungkin lebih tepatnya ada istilah lebih tepat buat orang kayak saya itu disebutnya physical culturist. Physical culturist itu budayawan fisik gitu. Jadi kerjanya dia itu nggak ada hubungannya sama, tidak selalu berhubungan dengan pertandingan. Jadi ada pertandingan, nggak ada pertandingan, latihannya mah tetap rajin. Gitu. Kenapa rajin? Karena dia emang suka di situ. Jadi saya suka angkat berat, saya suka diet, saya suka menjaga makan, itu bukan karena eh, saya akan ikut pertandingan gitu, Kang Rizky. Tapi lebih ke arah saya mau membudayakan ini buat diri saya sendiri maupun buat keluarga saya dan mungkin buat orang lain. Makanya disebutnya istilahnya physical culturist gitu. Itu ada bahasa resminya, bahasa benerannya. Nah, kalau binaraga itu memang konteksnya sih mau nggak mau harus diakui itu keatletan gitu, kompetitif bodybuilder gitu. Profesinya bodybuilding. Kalau saya binaraga ya hobi ya gitu. Cuman kehidupan hobi itu lebih menyenangkan daripada kehidupan profesi sebetulnya. Kalau profesi kan nanti sudah ada tanggung jawab kan. Betul. Nah, kalau kehidupan hobi mah, hobi itu ciri khas hobi adalah dia tidak punya tanggung jawab apa-apa. Hanya nggak punya tanggung jawab apa-apa kecuali ya itu kita senang aja ngerjainnya gitu. Nah, Jadi jika kalau binaraga, silakan. jika disangkut pautkan gitu dengan imunitas itu sendiri. Nah, Oke. supaya maksudnya supaya sekarang-sekarang tuh kan ya masyarakat jujur aja lah. Kalau yang namanya olahraga itu banyak juga yang berpandangan, wah, saya males olahraga gitu. Hmm. Saya males memilih makanan sehat.
Karena yang saya masukkan makanan ke mulut saya adalah makanan yang enak-enak posisinya. Ya kalau mau imun mah vaksin aja lah gitu ya. Nah, Langsung itu. gitu. Ya, jadi kalau dari sudut pandang saya bicara soal imun sistem sih, kita singgung dulu mengenai ini Ki, mengenai bahwa imun sistem itu kan datang dari sesuatu yang sehat. Nah, sesuatu yang sehat atau pola hidup sehat kan menurut saya nih ya, menurut saya pribadi kan namanya juga hobi lah gitu ya, pasti opini lah gitu. Datangnya dari 3 faktor ya. Yang pertama itu pikiran sehat gitu. Terus yang keduanya itu makan sesehat mungkin lah gitu. Yang ketiganya olahraganya yang sehat dong gitu. Olahraga yang sehat. Jadi olahraga yang sehat itu bukan yang kompetitif. Bukan pak adu-adu gitu Ki. Kalau pak adu-adu mah jadi nggak sehat dong nantinya gitu. Ya kan? Karena dia pasti nge-push satu atau 2 faktor gitu. Yang namanya nge-push mah udah pasti sangat rentan terhadap kesehatan. Namanya juga kompetitif kan gitu. Nah jadi ya pikiran sehat, makan sehat, olahraga milih yang sehat. Nah olahraga angkat berat, olahraga membangun otot tuh ceritanya, membangun otot. Terus kemudian makan yang sehat, terus kemudian pikiran juga mesti sehat, jadi nggak ada tekanan-tekanan, menghindari stres lah gitu Ki. Nah, oke, berarti itu kan dasar-dasar kita untuk menciptakan Imun imun yang sistem, baik ya, posisinya betul. kan. Nah, saya dengar-dengar pun kan Mas Jody itu sekarang bikin program atau semacam project lah. Gimana caranya mengatur pola makan hidup seseorang gitu kan, pola hidup sehat seseorang gitu kan posisinya. gitu. Nah, ke situ. Karena kan pasti banyak dong orang-orang awam ketika melihat seorang apa namanya kata kita atlet ya yang berbadan bagus posisinya, waduh kok bisa seperti itu kan gitu. Iya. Kok badanmu bisa seperti itu. Nah, pola makannya gimana sih? Ya kan? Pikiran sehat tuh yang dimaksud pikiran sehat tuh yang seperti apa sih? Gimana kalau misalkan pikiran kita tuh kebanyakan stres terus gitu kan, nggak gajian lah gimana gitu kan, duit nggak masuk berdasarkan yang kita inginkan, berdasarkan Invoice kebutuhan telat kita. gitu ya. Nah itu invoice telat sini kan gitu. Iya kan, olahraga juga males-malesan gitu kan posisinya. Nah, gimana itu pendapatnya? Oke, menciptakan pikiran yang sehat. Di awal itu dulu ya. Yang paling mudah sih istirahat cukup, Diki. Istirahat cukup. Nah, ini kita bicara pikiran dulu ya. Betul. Istirahat cukup. Nah, cukupnya seberapa banyak sih gitu. Ada yang bilang tidur malam 6 jam, ada yang bilang tidur malam 8 jam gitu. Nah, ada 2 pendapat nih di dunia penelitian gitu ya. Ini kita sangkut pautkan sama bulan Ramadan saat ini ya. Bulan Ramadan ya. Iya, maksudnya bulan teknisnya Ramadan, itu. betul. Nah, karena kan kita kan kalau bulan Ramadan itu biasa sahur jam 2:30. Bener nggak? Jam 3 subuh. Nah, nanti kita puasa itu ya dari imsak itu sampai ketemu maghrib posisinya kan. Ya bisa dibilang berapa jam lah, 12 jam ya. Kalau nggak salah 12 saluman gitu. Nah, dengan teknis seperti itu gimana nih bagusnya menurut Mas Jody? Kalau emang sahur 2:30 dengan teori yang tadi. Dengan teori yang tadi dimasukkan. Berarti kan pergi ke kantor masih zaman nggak sih pergi ke kantor COVID gini? Ada juga. Sebenarnya ada. Berarti juga. jam berapa dia pergi ke kantor? Jam 6. Ya ada yang jam 6, jam 7, jam 8. Itu kan paling pagi jam profesinya masing-masing. Paling pagi jam 6 lah ya. Paling pagi jam 6. Dari 2:30 sampai jam 6 kan dia mesti bangun. Tidurnya jam berapa tuh biasanya? Nah, tidurnya kan rata-rata normalnya jam berapa? Maksudnya jam berapa tidur coba? Saya tidur rata-rata itu sehari itu 7 sampai 8 jam. Nah, berarti tidur jam 8 udah tidur jam 9. Udah tidur jam 8, jam 9 tuh udah tidur, bangun tuh jam 4. Jam 4 setengah 5 lah. Ada juga banyak orang juga yang jam 10, jam 11 itu baru tidur posisinya. Itu dia, betul Ki. Jadi anggap aja ini sekarang ini kita berbicara pola pikir dulu ya. Cuman memang punya kehidupan ini butuh perjalanan gitu, butuh tekad gitu. Dulu juga saya kan orang kantoran ceritanya, meskipun kerja di perusahaan keluarga. Tapi saya bertekad untuk mandiri, dengan pengertian mandiri itu saya mesti
punya jam istirahat yang sehat. Jadinya ya tentunya ada yang diprioritaskan, tapi bukan dikorbankan ya Ki. Ada yang diprioritaskan. Ya. Berarti intinya di sini istirahat itu sangat penting. Penting posisinya. banget. Itu kira-kira berapa jam itu bagusnya istirahat kita? Kang Rizky punya kebiasaan tidur 6 jam. Selama itu tidak terganggu 6 jam terus, ya itu sehat. Jadi disebutnya, biarpun 6 jam disebutnya teratur. Nah gitu. Tapi selain istirahat nih, dalam membangun pikiran yang sehat, apalagi kira-kira? Prioritas, menentukan skala prioritas. Jadi nggak dua-dua gitu. Jadi kita tidak hidup dalam dilematik. Gitu. Atau itu. Terus yang keduanya, Menikmati hobi itu penting nggak? menikmati me time. Penting. Tapi kan nggak semua orang punya hobi. Ada juga orang yang nggak tahu hobinya apa gitu. Tapi setiap seminggu sekali itu kan kita kebanyakan orang kan dapat weekend ya posisinya, dengan kita jalan-jalan sebenarnya sama keluarga yang iya, sayangi keluarga, gitu. itu termasuk menyehatkan pikiran kita kan. Tentunya kalau bicaranya ke situ ya, iya seminggu sekali gitu ya. Pokoknya disiplin hari Minggu nggak boleh kerja. Nah, Disiplin hari Minggu untuk keluarga. Nah, bisa itu jadi kan? sehat. Nah, teman saya kemarin bahkan, Mas, saya kurang tidur, tapi baru punya bayinya lucu. Jadi saya main sama bayi terus di tempat tidur. Itu gimana, Mas? Sehat nggak? Sehat, saya bilang, kan seneng gitu. Maksud saya kan masih banyak jalan menuju Roma gitu kan. Di saat emang kita nggak bisa benar-benar menentukan waktu istirahat yang benar-benar cukup buat kita sendiri, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang lain untuk menyehatkan pikiran kita, kan ke situ arahnya, Mas Yodi, benar nggak? Bener banget. 1000 jalan menuju Roma ya, setuju banget. Kita Terkait manusia, pikiran ya. kita manusia selalu mencari cara untuk menyelesaikan masalah kita. Setiap manusia punya kekhawatirannya masing-masing, punya kegelapannya masing-masing. Itu tanggung jawab masing-masing untuk bisa menerangi jalan kegelapannya sendiri gitu. Jadi ya ayo cari jalan gitu. Nah, Cari di samping jalannya. sekarang, di samping kita harus mempunyai pikiran yang sehat, yang paling terpenting di bulan Ramadan adalah menjaga pola makan. Nah, karena kebanyakan orang begini nih, Mas Jody. Ketika dia sahur tuh makannya dikit posisinya. Paling 1 sendok, 2 sendok nasi. Ya. Ada juga yang tidak sahur, minum Ya. air putih, cukup tidur lagi posisinya. Begitu buka, kita sajikan semuanya, sate, nasi goreng, pizza, martabak telur, itu dihabek semua satu waktu itu. Setuju. Nah, itu banyak yang seperti itu. Gimana pendapat Mas Yudi itu? Iya, berat badannya malah jadi naik. Dan konsep dan teori bulan puasa yang menahan makan dan minum untuk bisa turun berat badan, bubar jalan itu. Gitu. Nah, kalau turun berat badan kan itu target tambahan tiap orang. Cuman kan gimana caranya di sini kita tetap menjaga pola makan yang sehat, dalam arti kita tidak terlalu kekenyangan. Kalau terlalu kekenyangan kan malah jadi mubazir, ibaratnya malah jadi sakit perut kita gitu kan posisinya. Iya, insulin naik, imun turun. Nah, yang baik itu seperti apa nih? Solusinya? Sahur seperti apa? Buka puasa itu seperti apa bagusnya? Menurut Mas Jody? Terutama buka itu kan banyak godaan ya. Nah. Lapar mata. Biasanya karena seharian udah tahan makan minum, di jalan itu ngelihat tukang apapun dicegat. Gitu. Nah, idealnya sih Ki. Oke, gini. Kalau semua kita makan pada saat buka puasa, itu kekenyangan, insulin naik, imun turun. Itu udah pastilah. Itu hukum fisika lah gitu ya. Nah, kan kita bicara soal imun sistem. Jadi ya hindari dong itu. Karena imun turun kan kalau zaman Covid sekarang kan juga kan repot ya. Jadi ada kekhawatiran tambahan gitu. Nah, tipsnya adalah buat sebagian orang punya anggaran lebih untuk beli suplemen, gitu kan? Nah, kalau memang punya anggaran buat beli suplemen,
itu ya anggaran itu dipergunakan sebaik-baiknya supaya tidak mubazir. Caranya ya belilah misalnya whey protein. Nah, whey protein rasa vanila. Whey protein rasa coklat gitu. Nah, itu kan rasanya manis. Ada kata-kata berbukalah dengan yang manis-manis gitu. Nah, berbuka puasa itu bagusnya setelah perut kosong itu dengan protein gitu. Cuman teman saya bilang juga kalau saya berbuka dengan protein berarti kan saya mesti makan daging pas ngebuka, pas bukanya. Itu kumaha tuh Mas gitu kan. Asa apa dibilang? Anyir gitu kan gitu. Jadi tidak akrab di lidah kita gitu. Kita itu kan akrabnya kan berbukalah dengan yang manis-manis kan. Ya disinilah peran suplemen bisa menjadi optimal. Jadi whey protein, kasih es, kasih pisang sedikit, di blender dengan jumlah yang cukup banyak ya. Minum ketika buka puasa. Itu kan efek kenyangnya kan lama Ki. Kalau protein itu. Nah, kalau untuk karbohidrat nih, berapa banyak yang harus kita makan sebenarnya? Kalau dalam karbohidrat satu kali buka. Tekniknya kalau nggak mau kebablasan, karbohidrat itu khasnya itu dia menggoda. Jadi sekali makan dikit jadi makan banyak terus gitu. Ya berarti kalau buka hindari karbohidrat sih sebetulnya. Gitu. Buka mah pakai protein aja. Nah, kalau misalnya punya anggaran lebih, protein yang manis-manis. Gitu ya itu suplemen. Nah, itu menurut saya gitu. Cuma jadi sekarang tuh ada identiknya gini lah. Udahlah. Saya nggak akan makan nasi karena pola diet saya itu di bulan puasa gitu kan. Ada yang berpendapat seperti ini. Maksudnya saya hanya memberi contoh. Ada orang yang saya nggak akan makan nasi pas buka puasa, tapi saya makan gorengan 15 biji. Ya. Apa tuh pendapat Mas Yodi itu? Wah, itu salah paham banget. Akut berarti salah pahamnya. Jadi ya masalah kita itu gorengan gitu. Intinya gini lah. Kan kita buka puasa tuh pengen kenyang gitu. Nah, coba dikenyangkan dengan makanan yang bermanfaat. Makanan yang sehat. Kata sehat sendiri kan dari bahasa Arab, dari Arabik gitu. Artinya yang baik untuk kita. Bukan yang benar untuk kita. Kalau yang benar, untuk kita, kalau bicaranya salah benar, itu pasti bicaranya udah hak dan kewajiban nantinya. Nah, kalau bicara hak dan kewajiban, Ki, itu udah pasti saya merasa berhak dong untuk makan apa aja karena saya sudah menjalankan ibadah puasa seharian gitu. Ibaratnya dia kayak pengorbanan gitu akhirnya. Kalau udah pengorbanan orang pasti nyari reward, Ki. Nyari reward pasti gorengan gitu. Nah, itu berarti salah persepsi ya itu ya. Ya, jangan menganggap ibadah itu pengorbanan gitu. Ibadah itu hak kenikmatan. Gitu. Nikmat beribadah gitu. Jadi kalau untuk kita memulai dari pikiran harus sehat, pola makan, terus ketiga itu ada olahraga nih yang kita belum bahas ini olahraga. Ya, betul. Nah, kebanyakan orang kan di bulan puasa itu olahraga itu membuat kita batal puasanya, capek gitu posisinya. Dan menurut pandangan seorang ya atlet seperti Mas Jody itu gimana? Saya bukan atlet. Kan badannya badan atlet ya? Badan atlet tapi bukan. Badan atlet aja kita bahasanya. Atlet itu artinya kalau bahasa etimologinya itu adalah seseorang yang mencari hadiah dari sebuah pertandingan, gitu Ki. Itu atlet. Orang yang mendapatkan uang dari pertandingan. Arti keduanya orang yang berkehidupan di dalam pertandingan. Pernah tanding nggak? Enggak, pingin tapi. Bagus-bagus badan gitu. Ya, saya tuh sebagai binaragawan tuh saya belum. Nah, binaragawan kan biasanya ada pertandingan kan? Belum terkalahkan. Saya nggak pernah terkalahkan. Berarti kan udah ikut lomba kan? Ya itu. Kalau sudah diakui, saya tidak terkalahkan karena saya nggak pernah ikut perlombaan. Ya gimana mau kalah? Oh, nggak pernah ikut lomba. Ya gitu. Intermezzo. Bukan Ki, bukan atlet. Saya cuma pehobi hidup sehat aja gitu. Nah, tadi apa sih pertanyaannya? Masalah olahraga. Ya kan olahraga itu kebanyakan orang tuh malas di bulan Ramadan gitu. Saya tuh malas gitu untuk berolahraga di bulan Ramadan tuh malas, takut batal posisinya kan banyak orang yang seperti itu. Nah, pendapatnya Mas Jody itu seperti apa? Kalau memang belum terlatih untuk melakukan olahraga di bulan puasa, ya nggak usah, nanti malah haus.
Kan kehidupan sehat bisa didapat dari dua yang lain. Pikiran sehat, karena dia kan merasa dia sudah menjalankan ibadah, kan sehat dong Ki, alhamdulillah gitu kan. Mohon diterima keriduannya, dia sudah berjalan di jalan Allah gitu. Itu kan seneng loh kita gitu. Terus yang keduanya apa? Makan tadi, berbukanya jangan kayak orang kesurupan gitu. Protein manis, kalau ada uang beli whey protein gitu kan, dicampur es, minum, kenyang gitu. Nah, olahraga saya bilangnya skala prioritas nih Ki. Prioritasnya mau apa dulu nih? Prioritasnya mau ibadah apa mau olahraga gitu. Kalau nanti kebingungan, kasihan nantinya gitu. Oh, katanya mesti olahraga biar sehat. Tapi kan olahraga di bulan puasa kan kering ininya gitu. Ya saya opini nih ya, tapi opini loh. Ya skala prioritas aja. Kalau ibadah mending ibadah aja dulu gitu. Ya, makanya kan sebenarnya kita membicarakan persoalan bahwa kita tuh harus hidup sehat itu dalam pola pikiran sehat, ya kan? Terus pola makan harus terjaga gitu. Harus teratur secukupnya intinya. Terus ketiga itu harus olahraga. Ya. Itu kan sebenarnya ada proses yang dilalui untuk bisa berkebiasaan seperti itu. Betul, intinya. Nah, ya. itu berarti kan ini kan semua berawal dari niat dulu dong posisinya. Iya. Berawal dari niat, kita ada keinginan dulu atau niat dulu coba? Iya, niat itu kan bahasa Arab. Artinya keinginan. Sarua maning. Maksud niat. Iya, itu hanya yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Indonesia. Saya doang. Kan begitu. Ya, kalau intinya kan kita harus niat dulu untuk membuka kunci itu, kita niat dulu. Ibarat laci, laci saya terkunci, saya nggak ada niatan buka kunci lemari, kebuka nggak itu lemari kan gitu, atau laci. Berarti kan proses yang dilalui itu kan harus dari diri sendiri sebenarnya. Nah, ketika Mas Jody berbicara terkait masalah saya itu akan melakukan project posisinya kan, project untuk mengatur pola hidup seseorang. Mungkin tidak seperti itu. Bukan mengatur, lebih ke arah itu alat atau tools yang memudahkan kita untuk berdisiplin. Tapi di balik disiplin itu kan memang ada tujuan. Nah, skala prioritas kan gitu. Ya itu kalau olahraga di bulan puasa mah, kalau aus mah jangan. Karena kalau dia belum ngerti, terus kemudian dia memaksakan diri, memaksakan itu akan membuat dia sakit nanti. Kebiasaan itu adalah kuncinya berarti? Kebiasaan ya, yang udah punya kebiasaan olahraga di bulan puasa, tapi gini, masalahnya bulan puasa itu kan masalahnya setahun cuma 30 hari. Sedangkan kebiasaan dibangunnya itu setiap hari, gitu. Jadi, ada nggak orang yang punya kebiasaan olahraga di bulan puasa? Ada. Tapi dibangunnya pasti susah karena dia pasti punya jeda 11 bulan. Kalau kita berbicara kebiasaan itu adalah kita membicarakan terkait masalah proses kan berarti posisinya. Ketika kita melaksanakan bulan puasa di hari pertama dengan di hari ke-15 itu akan sangat berbeda. Karena yang kita lalui itu di awal dengan yang kita lakukan di prosesnya itu akan terbiasa lama-kelamaan. Ya 3 hari di awal ada adaptasi ya. 3 hari di awal adaptasi. Itu. Nah, lebih dari 3 hari, pertanyaannya apakah kita sudah nggak haus melakukan melakukan olahraga di bulan puasa? Pertanyaan kan gitu. Jawabannya? Ya, kemungkinan kalau misalkan dia melakukan itu di awal, berani melakukan itu di awal dan terus berproses di tiap harinya seperti itu, kemungkinan tidak akan tidak akan batal posisinya. Kalau dia melakukan olahraga di awal itu dia mencoba gitu dan tiap harinya dia melakukan hal yang rutin seperti itu, walaupun dia olahraga ya kan 2 jam mau 30 menit dia olahraga minimal gitu ya maksudnya, terus di bulan Ramadan dia insya Allah sampai maghrib pun akan kuat. Karena kalau di posisi sehari-hari aja ya Mas Jody ya, seseorang yang biasa telat makan sama yang nggak biasa telat makan kan itu berbeda posisinya.
Oh iya, yang tadi ada kebiasaan yang dibangun. Kalau saya kan kenyataannya itu kalau makan itu ketika saya kerjaan belum beres posisinya. Misalkan di jam 12, jam 1:12 lewat jam 3 sore, jam 4 sore baru makan saya itu. Dari pagi belum makan sampai jam 4. Dan itu akan terbiasa karena tiap hari pun begitu posisinya. Ya cuman kan sekarang pertanyaannya adalah itu kebiasaan baik apa kebiasaan buruk? Nah, itu aja. Berarti kan kebiasaan itu letaknya itu ada di mana? Kebiasaan itu Di ada diri kita perbandingannya sendiri. Ki. Enggak, kalau fisiologis kan makan telat makan nggak telat itu kan ada perbandingannya, ada riset medis disebutnya. Nah riset medis itu jumlahnya banyak, nggak cuma satu. Kalau riset cuma satu masih belum valid kan, masih belum kuat. Tapi kalau bicara soal jam makan, teknik makan itu kan risetnya udah banyak banget masalahnya. Nah, diambil aja 10 artikel yang kita temukan di internet, diperbandingkan dengan kebiasaan yang kita punya. Kita akan langsung bilang, ya ini kebiasaan nggak sehat, gitu. Jadi sebenarnya pola hidup seseorang itu atau pola hidup orang lain itu bisa diatur nggak sama intinya mah apa ya, motivatornya gitu atau pembimbingnya, lebih tepatnya apa itu sebenarnya? Maksudnya project yang akan dijalani Mas Judi ini apa gitu? Itu self development sebenarnya. Jadi self development itu dikembalikan kepada diri sendiri. Sekarang pertanyaan gini, supaya bisa lebih disiplin. Nah, arti disiplin apa Ki? Disiplin itu ya kita harus melakukan hal itu dengan teratur. Itu disiplin sebenarnya. Keteraturan kan? Iya. Ada keteraturan. Betul nggak? Iya, arti. Teratur dia. Jadi dia banyak arti sih sebetulnya. Nah, arti satu itu bisa dimensinya sama. Tapi kalau menurut saya disiplin itu artinya self order. Self order. Jadi bagaimana kita bisa memerintah diri kita sendiri, gitu. Tentunya untuk menjadi lebih baik ya, gitu. Tentunya dengan untuk membangun kebiasaan yang lebih sehat, gitu. Nah, jadi kalau program itu membantu kita untuk menjadi orang yang lebih disiplin. Berarti teratur itu contohnya ketika kita makan jam 12 siang di hari Senin, di hari Selasa pun kita harus makan jam 12 siang. Iya. Itu teratur. Iya. Harian. Teratur itu ya. Nah, harian. Dan sisanya fasting. Betul. Ya, ini kalau kebiasaan orangnya seperti itu maksudnya. Iya, iya. Nah, kalau misalkan yang diterapkan terkait pola hidup sehat menurut Mas Jody itu seperti apa? Kalau misalkan dalam pola makan apa? Dibenarkan tidak kalau misalkan kita makan di hari Senin jam 12 siang, terus kita kembali lagi makan siang di jam 12 siang di hari Selasa, itu dibenarkan tidak? Kalau pola makan seperti itu? Kondisi kalau orang. kayak gitu tuh OCD ya? Ada juga yang seperti itu ya? Ya, OCD itu labelisasi dari intermittent fasting yang dilakukan oleh seseorang di Jakarta. Sampai akhirnya kita bingung nih apa gitu. Padahal yang disebutnya intermittent fasting sendiri ditemukannya tahun 1920. Gitu. Nah, itu korban labelisasi. Nah, masalah orang ini apa, Kang Rizky? Kalau masalah orang ini adalah body fatnya tinggi atau kecenderungannya berat badannya lebih gitu ya, punya masalah sama overweight, ya kan tentunya treatmentnya beda sama orang yang body fatnya rendah gitu. Kayak contohnya intermittent fasting untuk orang yang punya masalah sama kelebihan berat badan itu bagus. Tapi buat orang yang kekurangan berat badan ya tidak dianjurkan. Menurut Mas Jody sendiri ya, karena kan kita kan mau menghadapi bulan Ramadan ya. Dengan kita sebenarnya bulan Ramadan ini sebenarnya pola makan kita teratur loh. Karena kita makan itu kan buka jam 6 anggaplah. Yeah. Jam 3 kita makan. Sahur kan posisinya. Berarti sisanya fasting puasa. Dengan pola makan bulan Ramadan seperti itu sangat baik tidak posisinya menurut Mas Jody? Teratur iya, tapi cuma 30 hari kan. Sedangkan kita tidak membicarakan 30 hari. Siapa tahu orangnya di 30 hari ini ke depannya juga terbiasa dengan seperti itu pola makannya. Jadi gini, ada kata siapa tahu kan? Iya, siapa tahu dia bukan muslim gitu. Jadi tidak perlu puasa juga gitu. Enggak, di bulan Ramadan. Persepsinya ke situ aja. Kalau misalkan dengan aturan seperti itu bagus tidak? Yang disebutnya teratur itu kan teratur jam 6 ketemu jam 6, jam 3 ketemu jam 3 posisinya. Yang disebut teratur itu sepanjang hari.
memang nggak bisa disebut 30 hari aja. Kalau disebut 30 hari itu namanya program sih sebetulnya. Kalau makan itu sehari 2 kali bagus nggak? Tergantung makan apa, jam berapa. Nah itu yang saya tadi sebut. Kita sahur jam 3 subuh, buka puasa jam 6 sore. Tergantung makan apa, jam Bagusnya berapa. nih kalau untuk jam 3 subuh, bagusnya makan apa nih? Karena itu dibilang malam juga bukan, bilang pagi juga bagus. Jam 3 subuh kalau dia nggak tidur lagi, kan dia langsung kerja kan tadi ya. Ya Nggak mungkin, kayak sarapan kebanyakan lah. tidur. Banyakan tidur. Kebanyakan tidur kan orang. Tidur dulu baru dia mandi aktivitas posisinya kan. Iya sih. Sebetulnya kalau bulan Ramadan sih kita fokus kepada ibadahnya sih, Ki. Mending fokus kepada ibadahnya. Ya itu udah pasti. Ya, maksudnya kalau misalkan dalam pola sehat itu sendiri itu. Jadi untuk pertanyaannya. menghindari duality gitu, untuk menghindari dualisme. Kecuali dia menemukan cara sendiri untuk memang sudah terbiasa melakukan olahraga di bulan puasa. Tapi kalau gimana caranya nggak haus di bulan puasa ketika olahraga, kita nggak punya jawabannya. Karena orang olahraga di bulan puasa pasti haus. Nah itu persepsi masing-masing lah ya maksudnya. Masalah itu mah terkait pola makan aja dulu saya pertanyakan. Pola makan yang diatur di bulan Ramadan ini sebenarnya udah termasuk pola makan yang sehat atau belum? Kalau di jadwalnya ya, jadwalnya itu kan teratur tuh. Itu sehat dalam bahasa Arabik artinya yang baik bagi saya. Baik bagi saya. Baik, buruk. Nah kalau yang selain itu kan salah benar gitu. Nah kalau baik berarti puasa Ramadan itu baik buat umat Muslim, baik buat non Muslim kan gitu ya. Maksudnya kan manusia kan sama gitu sebetulnya. Anatomikal nih. Sebenarnya kalau untuk disiplin itu kan bagus posisinya. Karena dia kan kalau misalkan makan buka puasa itu jam 6 di hari Senin, pasti dia hari Selasanya jam 6 lagi kan posisinya. Dan itu akan teratur seperti itu posisinya tiap hari. Mau di tiap hariin gitu. Setelah Ramadan diterusin gitu. Iya, bagus nggak itu? Jadi kosongnya berapa lama ya itu? 18 jam. Dihitung aja. 18 jam dari sisi ilmu puasanya bagus. Tapi termasuk OCD nggak sih itu? Enggak. Karena kalau OCD kan intermittent fasting. Kalau intermittent fasting itu boleh minum, Ki. Bisa minum. Bisa minum. Enggak kalau untuk makannya sendiri. Intermittent OCD itu ngambil intermittent fasting. Di label sama seseorang di Jakarta, terus dibilang ini mereknya dia. Sampai kita bingung sebenarnya referensinya dari mana gitu. Padahal bilang aja itu intermittent fasting, jadi kita bisa research sendiri kan di internet, mencari tahu kebenarannya gitu. Nah, ternyata itu namanya intermittent fasting, ditemukannya tahun 20-an di Boston. Dipersiapkan untuk orang yang mau operasi sebetulnya gitu. Nah, kalau intermittent fasting itu minuman masuk, minuman yang tidak ada gulanya ya, air putih masuk, teh hijau masuk, teh masuk, kopi nggak pakai gula, nggak pakai creamer masuk gitu. Kalau jadwal makannya sendiri gimana itu? Kan jadwal makannya kita yang bicara kan ini kan kita berbicara bulan puasa ini bukan masalah kita boleh minum atau enggak ya. Kalau minum kan yang namanya mau berapa banyak pun air putih kan justru bagus, sehat kan posisinya. Cuman ini masalah makanan. Ini kan kita makan ini kan kalau bulan puasa ini kan buka jam 6, besoknya juga buka jam 6 posisinya. Sahur jam 3 ya, besoknya jam 3. Itu dengan waktu seperti itu bagus tidak gitu. 18 jam ya, berarti 18 8 kan 24 jam. Kalau puasanya 18 berarti boleh makannya kan 8 ya. 18 6. Nah, ada pola intermittent fasting 18-6 ada aja. Tapi yang paling populer itu pola 16-8 gitu. Dan itu bukan saya yang bikin, Ki. Itu sih udah ditemukan dari dulu gitu. Dari tahun 20 ini. Tapi kan itu termasuk disiplin itu kalau dengan gaya pola makan yang seperti itu. Tapi kan kebanyakan orang sekarang kalau misalkan bukan bulan Ramadan gitu ya. Saya makan misalkan jam 1 siang gitu kan hari Senin. Terus besoknya saya ngulur waktu gitu makannya di jam 6 sore. Itu kan nggak disiplin posisinya. Iya, nggak disiplin. Nah itu. Tapi kalau itu kan kalau bulan Ramadan ini emang bagusnya itu
kita tuh diatur untuk disiplin bagi yang pengen menjalankannya, yang mau menjalankannya, betul nggak? Iya, Di kita situ diatur posisinya. untuk apa namanya restricted kalori disebutnya Iya. selama 18 jam. Ya selama 18 jam. Nah, kalau intermittent fasting sendiri kan model yang paling populernya kan itu 16-8 disebutnya. 16-nya kalori restricted, 8-nya kalori boleh, itu eating window gitu disebutnya. Nah, 16-8 ini kalau buat orang kantoran kemungkinan berhasilnya tinggi. Karena kan itu sebetulnya dia cuma tinggal ngelewatin sarapan doang. Gitu. Ketemu makannya, kan dia di kantor nggak boleh makan dong gitu. Ketemu makannya nanti jam 12 siang kan gitu. Tapi boleh nggak sih sebenarnya kalau dia nggak kuat untuk olahraga di pagi hari, posisinya karena dia puasa, terus dia mengganti jadwal olahraganya tuh ke malam hari posisinya. Boleh-boleh aja, nggak jadi masalah. Setelah dia mungkin makan, setelah mereka mungkin sholat gitu posisinya langsung olahraga gitu posisinya. Itu Kita baik tidak? bagus. Kita bicara soal mencari kesempatan untuk biar gimana pun menyelipkan waktu olahraga gitu ya. Nah, itu. Nah, bisa. Jadi berbukalah dengan protein yang manis, Nah. gitu kan. Manisnya dapat, proteinnya dapat, gitu. Sampai kenyang kan? Kenyang itu. Minum protein itu kenyang, gitu. Lama. Nah, habis itu sholat, terus kemudian habis sholat mungkin mandi gitu ya. Di situ dia bisa olahraga malam. 30 menit cukup gitu. 30 menit itu gimana sih? Ya olahraga ringan aja. Kayak sit up, push up tapi di dinding. Misalnya wall push up kayak gitu-gitu. Yang penting bergerak, dan anjuran pemerintah juga kan lewat Germas, itu kan masyarakat Indonesia itu dianjurkan non atlet ya untuk minimal 30 menit berolahraga setiap hari gitu. Jadi ya kita coba mencapai angka minimalnya aja dulu gitu. Ya itu. Nah, untuk orang-orang nih seperti Mas Jody nih yang disiplin banget dengan pola gaya hidup sehat, pernah sakit nggak sih? Oh iya, sakit mah pernah Ki. Iya, kan manusia. Manusia. Nah, tapi bedanya orang sehat sama orang yang menjalankan pola hidup sehat sama orang yang tidak menjalankan pola hidup sehat, itu bedanya. Dua-duanya sama pernah sakit. Tapi kalau orang yang menjalankan pola hidup sehat itu sakitnya nggak lama-lama, jadi recover-nya cepat gitu. Sama juga kayak mentalitas sehat itu adalah bukan yang nggak pernah tersinggung, bukan yang nggak pernah sedih, bukan yang nggak pernah marah. Tapi kalau orang mentalnya sehat, sedih sebentar, sedihnya nggak lama-lama gitu. Terus marah sebentar, kayak Kiki tadi masuk kan, cepet move on ya. Cepet move on gitu, cepet ketawa lagi gitu. Nah itu dia mentalnya sehat gitu. Bukan nggak pernah sedih, bukan nggak pernah marah, bukan nggak pernah kecewa, enggak. Tapi kalau dia mengalami itu, move on-nya cepet gitu. Nah, itu dia. Berarti kalau misalkan pola hidup sehat ini sebenarnya ada dasar pengetahuannya nggak sih? Pola hidup sehat. Saya ya, untuk mencapai menjadi seseorang yang tekun, disiplin, bergaya, bergaya orang hidup sehat maksudnya. Hidup sehat itu kuncinya sih memang Ada pengetahuan dasarnya nggak sebenarnya? pengetahuan diri disebutnya. Kalau diri ya. pengetahuan diri. Karena kalau yang kita mengupayakan sehat kan yang sehat kita. Kita nggak bisa bikin orang lain sehat. Kalau dokter itu kan bikin orang lain sembuh, gitu, bukan sehat. Gitu. Nah, ini dokter yang bilang. Jadi saya mengutip sebuah kata-kata dari seorang dokter bahwa beda ya sehat sama sembuh gitu. Kalau tugas kita dokter itu bikin orang sembuh gitu. Kalau sehat itu menjadi tanggung jawab masing-masing orang gitu. Kita nggak bisa bikin orang lain sehat gitu. Nah jadi ilmu diri memang yang dibutuhkan untuk mempelajari kesehatan gitu. Kesehatan diri pertamanya gitu. Jadi kalau misalkan gaya pola hidup sehat itu kan merupakan tindakan preventif ya, pencegahan sebenarnya. Supaya kita lebih fit dari orang yang tidak bergaya hidup sehat, sebenarnya seperti itu. Preventif pencegahan gitu ya. Nah ini dibahas nih Ki, di dunia industri kesehatan juga dibahas.
Buat kaum old school itu preventif, kuratif, rehabilitatif kan. Itu old school katanya. Ini sih mereka juga yang ngomong loh, bukan saya ngarang-ngarang. Preventif, pencegahan sakit. Kuratif, penyembuhan sakit. Rehabilitatif, pemulihan dari sakit. Kok kita bicara kesehatan masih menghadirkan kata-kata sakit? Ini ada apa gitu. Nah, akhirnya mereka menciptakan sebuah istilah kesehatan promotif. Jadi bukan pencegahan lagi, tapi penguatan. Penguatan ketika kita sehatnya. Nah, ini yang dipakai oleh beberapa orang dengan yang disebutnya pola hidup sehat, disebutnya kesehatan promotif. Nah, kesehatan promotif ini istilah ini baru gitu. Kalau dulu orang itu pasti pencegahan sakit, penyembuhan sakit, pemulihan sakit. Padahal industri ini namanya industri kesehatan. Kok nggak disebut sehatnya? Yang disebut sakitnya gitu. Nah, ini sangat berpengaruh kepada tindakan mereka sehari-hari ternyata, makanya direvisi gitu. Nah, sebenarnya saya sempat kepikiran begini nih Mas Didi, walaupun emang agak di luar tema kita, tapi ini juga sangat bagus untuk dibahas sebenarnya. Nah, gimana itu kan sebenarnya binaragawan ini atau orang-orang berpola hidup sehat memberikan contoh itu bisa disalurkan juga ke orang lain, terutama kepada orang-orang yang lanjut usia. Benar nggak? Karena orang-orang yang lanjut usia kan sekarang posisinya ada yang penyakitnya diabetes, ada yang jantung gitu kan. Nah, banyak juga yang berpikiran bahwa gimana saya mengatur pola hidup sehat sedangkan saya udah sakit jantung posisinya. Nah, apa saya lanjut aja gitu makan-makan nikmatin hidup, makan jeroan segala macem gitu kan sampai saya mati gitu posisinya. Nah, itu mereka juga sebenarnya ada keinginan gitu. Cuman kan mereka bingung gitu gimana teknisnya untuk saya mau mencoba atau memulai pola hidup sehat itu. Nah, itu kan sebenarnya bisa menjadi lebih bermanfaat gitu. Iya. Untuk menyalurkan kepada orang-orang yang lanjut usia atau lansia. Tentunya. Masalah orang lanjut usia itu mereka sebetulnya sering berdegong. Jadi memang ada kebiasaan yang memang sudah sulit dirubah. Siapapun yang bicara, kayak mau public figure yang bicara apa segala macam, mau orang yang mereka hormati, yang mereka takuti gitu, itu di depan iya di belakang bubar jalan gitu. Nah, memang benar-benar mesti dari sebuah kesadaran gitu. Ada teknis khusus nggak untuk untuk menggerakkan keinginan ya ini sesepuh gitu istilahnya? Manusia itu pasti punya inspirator, punya tokoh idola gitu kan Ki. Nah, tokoh idola yang lebih relate sama mereka itu yang seusia biasanya. Nah, kabar bagusnya banyak nih sekarang orang-orang usia lanjut yang sehat banget sampai bisa nge-gym, aerobik lagi gitu. Nah, ini kalau dipertontonkan kepada mereka bukan tidak mungkin menjadi inspirasi gitu. Berarti perlu dikampanyekan. Perlu dikampanyekan. Beberapa bisa saya kirim nanti ke itunya ke Kang Rizky. Gitu. Jadi ada orang yang usianya 88, orang Iran kalau nggak salah. Nggak kayak 88 Ki, kayak 50 umurnya. Gitu. Nah, itu. Perempuan gitu. Sebenarnya kan itu bisa diterapkan di negara kita. Bisa banget. Bisa banget. Nah, menurut Mas Jody terkait kampanye sendiri sudah maksimal belum sampai saat ini gitu? Untuk orang tua? Ya, terkait pola hidup sehat tersebut. Saya sering ngobrol sama dokter ahli orang tua, geriatrik gitu ya, di gym. Dia bilang tantangannya mereka juga banyak gitu ya. Karena satu katanya, orang Indonesia itu selalu menyangka kalau olahraga itu cuma aerobik doang Mas katanya. Olahraga jantung aja gitu. Weight training, olahraga beban itu nggak disebut olahraga. Padahal penguatan otot rangka dan penguatan otot itu, kok saya dokter juga bilang itu sama-sama penting kalau nggak mau dibilang lebih penting daripada olahraga kesehatan jantung, dia bilang gitu. Nah, ya itu gimana kiatnya? Ya saya aja yang dokter, untuk sosialisasi hal ini masih
masih perlu usaha yang keras dia bilang. Tapi untuk gaya hidup sehat sendiri, pola makan, pikiran, atau olahraga sendiri antara generasi muda dengan lansia itu porsinya sama atau berbeda? Rutinitasnya, Maksudnya ya ininya apa namanya hal intinya yang sih harus dilakukannya ya ada porsinya atau porsinya berbeda kah? tentu berbeda karena kan usianya juga berbeda. Tapi ya itu tadi diperkenalkannya secara persuasif lah gitu ya. Soalnya kalau diperkenalkannya tidak persuasif malah kabur nantinya orang-orangnya gitu. Mending mana disuruh olahraga sama makan bala-bala ya orang mah mending makan bala-bala lah gitu. Betul. Gitu. Itu Kembali kan lagi kenyataan. ke bulan Ramadan lagi ya. Sebenarnya bulan Ramadan kita sepakat ya kalau Ya. untuk waktu untuk mendisiplinkan waktu itu emang benar-benar apa namanya tepat lah posisinya kalau untuk bulan Ramadan ya intinya. Cuman gimana caranya kita bisa memilah makanan-makanan yang sehat ya, maksudnya gitu ya. Makanan-makanan yang ya jangan terlalu banyak karbohidrat, secukupnya aja kan gitu ya. Nah yang secukupnya itu ya seperti apa itu karbohidrat tuh? Tantangannya kan semua orang kan lapar. Nah, pastikan aja ketika kita lapar, kita mengkonsumsi makanan yang sehat. Jangan lapar mata. Jangan lapar mata. Ketika lapar mata, memang keadaannya lapar karena 18 jam perutnya kosong. Ketemunya gorengan, ketemunya ini, ketemunya itu gitu. Gorengan disediain, tapi diumpetin dulu. Jadi jangan langsung disajikan. Jadi begitu kenyang aja jadi. Iya, gitu. Tekniknya begitu. Jadi sok sekarang mau buka puasa, ayo kenyangin dulu sama makanan-makanan yang penuh nutrisi ya. Jadi makanan sehat tuh sebetulnya bukan yang nggak digoreng, bukan yang mesti direbus apa segala macam, tapi padat nutrisi. Jelas ini protein ayam, meskipun kuahnya kari gitu ya. Terus ini sayur gitu. Terus ini karbohidrat sehat, misalnya nasi atau nasi merah gitu. Kita kenyangin dulu sama makanan sehat, terutama yang protein dan sayur. Protein sayur aja Ki. Karena kalau protein sayur ya, jadi ngalah sayur itu yang banyak nantinya. Otomatis kita kenyangnya sama sayur daripada kenyang sama nasi putih gitu. Kan kenyang. Terkait olahraga pun sebenarnya nggak ada alasan ya kalau misalkan emang kita tidak bisa melakukan di pagi hari pada bulan Ramadan, bisa aja kita lakukan di malam hari posisinya ya. Dilakukan di malam hari. Tapi gini, ini yang menariknya ya. Ini ada riset nih Ki. Nanti saya kirim bukti risetnya. Bahwa sebuah riset di Amerika dan Inggris menemukan bahwa di dunia ini sebetulnya nggak ada orang yang disiplin. Di dunia ini nggak ada orang yang tahan godaan. Nggak ada. Nah, orang-orang yang sukses dan determinatif itu semata-mata bukan karena mereka tahan godaan. Semata-mata mereka nggak nyamperin godaan. Iya. Jadi mereka tahu kelemahannya mereka. Mereka hindari kelemahannya. Gitu maksudnya. Oke. Jadi itu bisa kita pakai. Kita manusia biasa Ki. Saya determinatif latihan kayak serius ya, tetap aja ngelihat pisang goreng mah tergoda tuh. Saya ini apa namanya? Saya sodorin kue tat Di kafe kemarin kan tetap Bismillah, dimakan kan? dimakan. Iya gitu. Terus bahasa kata orang sehat gimana? Udah enak juga. Aduh enak gitu. Ya emang enak masalahnya. Iya. Gorengan Bisa enak. dibohongin ya. Tuh. Jadi nih kita garis bawahi ya. Ini riset penting. Berarti itu boleh kan? Makan itu boleh kan? Bukan sesuatu yang dilarang sebenarnya. Cuman emang tidak boleh berlebihan biasanya. Yang salah bukan makanannya, yang salah mah kitanya aja gitu. Kalau membiasakan, punya kebiasaan makan kayak begituan gitu. Makanannya mah enak, nggak dosa. Tiap hari roti gandum terus, begitu ngerasain kue tat, aduh manis. Manis banget. Iya betul, betul. Nah jangan nyamperin godaan gitu. Kalau kita tahu godaan kita makanan, ya jangan disamperin, diumpetin dulu gorengannya gitu. Nah, kita kenyangkan dengan makanan sehat. Makanan sehat. Sehingga makanan tidak sehatnya terlupakan. Bisa terlupakan karena udah kenyang. Atau kalaupun mau, biasanya lupa sih. Kalau nggak jadi gini, manusia mah makhluk visual lah Ki. Teknik diet itu ngumpetin cemilan. Diumpetin aja gitu. Yang nggak kelihatan mata, berarti kelewat. Kayak, ya semua juga begitu gitu. Diumpetin. Ya kalau mau, berarti icip-icip doang. Perut udah kenyang gitu. Tuh tipsnya. Oke, terima kasih banyak Mas Yodi. Selamat malam minggu.